Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Trading mudah, nggak pakai ribet. Oke, kita langsung masuk aja ke video part 4 ya. Langsung kita lihat saham-sahamnya. Yang pertama ada ADMR. Nah, ADMR hari ini kembali menguat ya, 6,9%. Dia berhasil breakout top box harga 970-nya. Nah, targetnya di 1030 belum kena ya. Jadi masih ada dua target nih, 1030 dan 1070. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi ya. Yang masih punya, yang masih megang masih boleh hold ya. Apalagi yang masuk dari tanggal 21 Juni kemarin. Kita lanjut ke Bumi. Bumi sebelumnya kemarin ini sudah bagus, hari ini koreksi 1,6% ya, kembali lagi ke dalam box ya, atau di bawah top boxnya, closing di 116. Tapi masih oke, masih boleh dipantau untuk besok pergerakannya. Kalau dia menghijau lagi, targetnya masih sama ya, di 124 atau di 123. Ini kalau tembus boleh hold dulu, mana tahu bisa ke 132 ya untuk Bumi. Lanjut ke KKGI. Nah, untuk KKGI ini juga masih boleh dipantau-pantau untuk pergerakannya ya. Hari ini juga ada signal, tapi besok dia dividen ya. Tinggal kita lihat aja apakah ada efek atau enggak. Kalau misalkan nggak ada efek, kalau dia bisa hijau, ini teman-teman tinggal lihat untuk KKGI. Untuk targetnya di 510 ya. Nah, dan kalau untuk stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 456 ya untuk KKGI. Nah, nanti tinggal lihat apakah dia menghijau atau enggak. Kalau merah apakah dia tembus 456 atau enggak ya untuk perdagangan besok. Selanjutnya ada Adro. Nah, untuk Adro ini juga masih boleh diperhatikan ya pergerakannya untuk besok ya ataupun minggu ini. Dia belum berhasil menembus resisten 2350-nya. Ini kalau misalkan dia tembus ini bagus. Mudah-mudahan juga bisa tembus 2370-nya ya. Nah, kalau 2370 sudah tembus juga, mudah-mudahan bisa ke 2650-nya untuk target berikutnya. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada Arna. Nah, Arna hari ini membuat signal apakah dia lanjut untuk perdagangan besok ataupun minggu ini. Nah, untuk top box ada di 905 ya, dan teman-teman boleh pakai stop loss di bawah harga 870 ya untuk stop lossnya. Dan kalau dia berhasil breakout 905, mudah-mudahan dia bisa breakout juga dari harga, sebentar ya, ini 925 ya. Kalau misalkan dia bisa tembus 925, teman-teman bisa hold dulu ya. Mana tahu dia bisa menuju target ke harga 970 untuk Arna. Lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada KRIA. Nah, ini KRIA hari ini kembali menguat 2,3%. Sebelumnya signalnya kemarin ya di tanggal 3 Juli. Hari ini dia lanjut lagi menguat 2%. Nah, ini kalau misalkan KRIA besok hijau di atas harga 91, kalau kuat mudah-mudahan juga bisa breakout top boxnya di harga 98. Harganya targetnya di harga 100 ya. Kalau bisa tembus harga 100 ini boleh hold dulu, mana tahu bisa naik lebih tinggi lagi untuk KRIA. Dan untuk stop loss, teman-teman buat yang sudah masuk boleh pakai stop loss di bawah harga 83. Lanjut ke saham berikutnya ada SCMA. Nah, SCMA hari ini kembali menguat 5,5% ya, dan juga berhasil breakout top box 168. Ini sudah hampir kena target ya, di target yang 174 sebelumnya, tapi belum disentuh. Tinggal kita lihat apakah besok ditembus. Kalau ditembus, untuk target berikutnya adalah di harga 180-nya. Yang sudah punya masih bisa hold ya. Ini selama dia nggak turun lagi di bawah 160, ataupun teman-teman bisa pakai 159 ya untuk stop lossnya. Lanjut ke MTEK ya. Nah, MTEK juga hari ini membuat signal. Dia closingnya bagus di atas high sebelumnya, yaitu di 745 ya, di atas 735. Untuk targetnya sendiri teman-teman bisa pakai target di harga 800 dulu ya. Nah, kalau misalkan dia tembus 800 boleh hold, tapi di sini masih ada resisten di 790-nya. Ini mudah-mudahan juga bisa ditembus oleh
MTech. Ini bagus, mudah-mudahan sih bisa menghijau lagi ya, karena sudah lama juga MTech turun. Mudah-mudahan ini bisa waktunya untuk pembalikan arah ya, mudah-mudahan. Kita lihat apakah dia bisa tembus 800 atau bahkan 840-nya atau enggak. Lanjut ke BMTR. BMTR hari ini juga menguat 0,6% ya, masih oke. Mudah-mudahan masih terus uptrend ya untuk BMTR. Asal kuat aja, kalau masih mau ngehold dia akan naik turun. Tapi kalau misalkan dia kuat bisa tembus 336 atau bahkan 342, ini akan jauh lebih bagus. Jadi kita lihat aja, yang sudah punya masih bisa hold, yang ataupun yang masuk kemarin masih bisa hold ya untuk BMTR. Lanjut ke Mari. Mari hari ini koreksi 1,5% ya. Ini sayangnya dia nggak lanjut, tapi masih boleh dipantau untuk besok ya. Mana tahu dia besok malah jalan ya, berhasil breakout dari 69. Kalau dia tembus 69 ya, teman-teman boleh pakai target di harga 85-an ya. dan resisten saat ini ada di 69 dan 77. Boleh pakai target 85, mudah-mudahan bisa kena juga oleh Mari. Lanjut ke BIR. Nah, ini BIR hari ini menguat 2,4%. Sayangnya nggak tembus dari harga, nggak bertahan ya, nggak tembus dari harga ini nih, 342. Ini kalau misalkan dia bisa tembus 342, ini akan sangat bagus. Kita lihat aja ya di minggu ini apakah dia lanjut di atas 342. Kalau dia tembus ya, masih ada resisten di 350 dan juga boleh pakai target di atasnya yaitu di harga 356. Tapi kalau tembus lagi boleh dinaikin lagi ya. Karena saham ini juga kalau sudah jalan biasanya juga agak-agak kencang, jadi dipantau aja. Mudah-mudahan sih malah kalau bisa bisa nyentuh harga tertinggi sebelumnya ini di 414 ya. Mudah-mudahan. Kita lihat aja untuk BIR. Selanjutnya GJTL ya, ini GJTL fenomenal banget hari ini, dia menguat lagi 14,7% ya. Sebelumnya dia sempat turun, ini kemarin sudah kita bahas ya GJTL ya, ada signal 4, ini di video kemarin sudah ada. Kemarin dia ada signal, dia kembali lagi ke atas boxnya ya, di atas bottom box di atas 835. Hari ini lanjut menguat 14,7% ya. Ini bagus, untuk next targetnya adalah di 1125. Kita lihat apakah akan kena 1125-nya atau bahkan ke 1270-nya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu Auto. Nah, Auto akhirnya sudah capai target ya di 2800-nya. Ini apakah Auto masih akan lanjut lagi ya di perdagangan minggu ini? Kalau lanjut lagi, ini targetnya lumayan jauh loh. Kalau misalkan dia tembus 2800, next targetnya adalah di 4380. Nah, tinggal kita lihat aja, kalau yang sudah masuk dari bawah mungkin masih bisa hold ya, karena kenaikannya Auto sudah lumayan tinggi ya. Mudah-mudahan masih bisa kuat naik terus ya untuk Autonya. Yang sudah punya selamat, happy cuan ya. Mudah-mudahan masih menggulung terus profitnya dari Auto. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada Bell. Nah, Bell hari ini sempat naik ya ke harga 119, tapi sayangnya closing lagi di 116. Ini masih boleh dipantau-pantau ya minggu ini ya, kalau misalkan dia kembali menguat lagi, apalagi kalau misalkan dia bisa closing di atas harga 118-nya, ini akan sangat bagus. Untuk target terdekat di 122, kalau tembus lagi 128 dan 131. Kalau tembus 131 boleh hold dulu atau bisa ke 141-nya ya untuk Bell. Lanjut ke MPXL. MPXL hari ini koreksi ya 1,5%. Nah, ini dia nggak tembus bottom boxnya dan masih bertahan. Ini boleh dipantau besok kalau dia lanjut menguat lagi. Apalagi kalau dia berhasil breakout dari 133 ya. Masih ada target-target berikutnya 142 dan juga masih mudah-mudahan sih bisa ke 175 ya. Wah, ini gede nih, lumayan. Jadi pantau-pantau aja untuk MPXL, kalau dia menghijau lagi mudah-mudahan bisa tembus 133-nya.
Selanjutnya ada ANJT. ANJT menguat lagi 3,9%. Ini keren ya. Mudah-mudahan mau menyusul GJTL ya. Nah ini kalau misalkan dia lanjut ya, ini masih ada resisten 820. Kalau ditembus mudah-mudahan sih bisa ke 850 ya. Kalau tembus lagi 850 boleh hold dulu. Masih ada target-target berikutnya yang akan kita spill besok-besok. Ya, oke, kita lanjut lagi ke saham berikutnya yaitu ada Main. Nah, Main ini boleh dipantau-pantau ya. Hari ini dia berhasil break out of box ya di 442-nya. Dan kalau misalkan ternyata Main besok lanjut lagi dan menembus high-nya dia di 448, ini teman-teman bisa hold dulu ya. Untuk targetnya adalah di harga 466 ya untuk Main. Mungkin dia mau nyusul Cepin dan juga Java ya. Kita lihat aja. Ini menarik untuk dipantau dan diperhatikan untuk pergerakan dari Main. Lanjut ya ke JPFA. JPFA masih lanjut ya 1,3%. Targetnya belum kena nih 5.600-nya. Mudah-mudahan besok bisa kena ya. Kalau tembus boleh hold dulu. Mudah-mudahan bisa ke 5.900. Yang sudah punya jangan lupa dipantau-pantau atau mau dinaikkan trailing stopnya juga boleh. Begitu juga Java. Java juga masih menguat 1,8%. Targetnya belum kena 1415-nya. Kalau tembus masih bisa hold ya. Mudah-mudahan bisa ke 1480. Ini juga yang sudah punya jangan lupa naikkan trailing stopnya juga. Saham berikutnya ada LSIP. Ini juga kemarin sudah kita bahas. Hari ini dia berhasil breakout 1045-nya closing di 1055. Mudah-mudahan bisa ke 1090 dan juga 1115-nya ya untuk LSIP-nya. Ini juga kita bahas ya di video kemarin ya. Yang sudah punya masih bisa hold, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Tapi juga buat jaga-jaga kalau misalkan sudah kena target di 1090 atau 1115, boleh TP dulu mengingat ex-date jatuh pada hari Kamis. Selanjutnya ada GZCO. Untuk GZCO hari ini dia gap up ya, open di 94 lalu closing lagi di harga 91 ya, sama dengan harga closing sebelumnya di hari Senin. Ini masih boleh dipantau ya pergerakannya kalau dia kembali menghijau lagi ya. Dan untuk top boxnya atau resisten terdekat ada di 97. Dan untuk targetnya ada di 102 ya untuk GZCO saat ini. Jadi dipantau-pantau kalau dia kembali menghijau lagi, mudah-mudahan bisa breakout top box dari 97. Lanjut ke saham berikutnya ada TBLA. Nah, TBLA ini kemarin kita bahas juga signal hari ini lanjut 2%. Tembus target 730-nya, masih ada target berikutnya di 760. Mudah-mudahan ditembus. Kalau tembus nanti kita akan spill lagi target berikutnya. Selanjutnya ada TAPG. TAPG hari ini padahal sudah sempat tembus 575 ya, tapi akhirnya closing di 560. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi ya, ini masih oke posisinya. Nah, ini kalau misalkan dia tembus 575 lagi dan bisa bertahan di atasnya, ini masih ada target-target berikutnya yaitu di 595 dan 620. Mudah-mudahan juga dia bisa menuju ke 650 ya untuk TAPG-nya. Dan saham yang terakhir ada DMMX. Nah, DMMX ini setelah jatuh ya, setelah jatuh ini sudah mulai bangkit lagi. Hari ini menguat 10,2%. Nah, ini kalau misalkan lanjut lagi, teman-teman boleh pakai target sekitar di harga 605-an ya. Kalau yang sudah punya hari ini. Hari ini dia bagus, dia bisa tembus dari resisten 496. Tinggal kita lihat kalau misalkan dia kembali lagi bahkan bisa tembus 605, ini mudah-mudahan bisa kembali ke atas lagi ya. Tapi kalau misalkan teman-teman yang sudah masuk di bawah mau TP di area 605 ini juga boleh. Oke, mungkin sampai di DMMX ya untuk part keempat ya. Ini juga sudah terlalu banyak ya sahamnya. Mudah-mudahan sih ini membantu teman-teman semua. Dan juga karena sudah terlalu malam, mungkin sampai di sini aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa support channel ini dengan like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Dan kalau ada saham-saham yang tidak terbahas dalam video-video saya, boleh juga tanya-tanya untuk chartnya atau targetnya di grup discussion Telegram yang sudah saya sematkan di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.